Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Analisis Keuangan Negara. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi analisis manfaat dan biaya proyek. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Rica. Saya Rica Ayu Agustina, NIM 212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria investasi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana analisis ekonomi dapat diterapkan pada analisis anggaran, agar kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan manfaat unggul, karena pemerintah telah menarik dana dari masyarakat untuk membiayai setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan memperhitungkan biaya alternatif yang seharusnya diperhitungkan untuk faktor produksi, dapat diperoleh kelayakan ekonomi. Setelah diketahui bahwa suatu kegiatan dapat memberikan manfaat maupun kerugian bagi pihak lain, maka analisis biaya dan manfaat harus diperluas menjadi analisis kelayakan yang terdiri atas pertimbangan manfaat, biaya lingkungan, dan juga kajian kelayakan. Dan dapat dilihat pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa garis horizontal MC merupakan kurva dari biaya marginal, karena diketahui bahwa untuk melakukan suatu kegiatan, tambahan biaya yang diperlukan pemerintah adalah tetap, yaitu Rp10 per unit. Dan pada kurva manfaat marginal atau MB terlihat ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan juga titik C. Pada titik A menunjukkan adanya tambahan manfaat yang maksimal, lalu pada titik B mengalami sedikit penurunan dan sama dengan tambahan biaya, dan pada titik C menunjukkan bahwa tambahan manfaat sama dengan 0. Jadi dari sini tampak bahwa adanya hukum law of diminishing benefit atau sama dengan penurunan manfaat, yaitu semakin lama maka manfaat akan semakin menurun atau semakin berkurang. B. Instrumen analisis manfaat dan biaya. Yang pertama, nilai sekarang neto atau net present value. Salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value sama dengan NPV, yaitu dengan mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total, semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Adapun rumus dari NPV yaitu seperti yang ada di PPT, di mana NPV sama dengan nilai sekarang neto, BD sama dengan manfaat langsung, BE manfaat lingkungan atau eksternal, CD sama dengan biaya langsung, CP biaya perlindungan lingkungan, CE biaya lingkungan kurung buka eksternal, R sama dengan tingkat bunga, T sama dengan tahun dari 0 sampai T, sigma sama dengan jumlah. Yang kedua, rasio manfaat terhadap biaya atau B per C ratio. Di samping analisis NPV, dalam analisis kelayakan proyek dikenal analisis perbandingan atau rasio antara manfaat dan biaya proyek atau kegiatan pro-buka benefit cost ratio. Cara ini dilakukan dengan atau kegiatan membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek, yang semuanya juga dinyatakan dalam nilai sekarang. Nilai biaya dan manfaat itu juga harus dihitung dengan memasukkan unsur manfaat eksternal dan biaya eksternal. Apabila B per C lebih dari 1, maka proyek atau kegiatan dinyatakan layak. Dan sebaliknya, bila kegiatan atau proyek ternyata memiliki B per C kurang dari 1, proyek tersebut dinyatakan tidak layak. Berikut adalah rumus cara menghitung B per C ratio, di mana B sama dengan manfaat sosial, yaitu BD plus BE, C sama dengan biaya sosial, yaitu CD plus CP plus CE, R sama dengan tingkat bunga, T sama dengan tahun dari 0 sampai T, sigma sama dengan jumlah.
Ketiga, kriteria hasil usaha atau internal rate of return sama dengan IRR. Di samping kriteria NPV dan B per C rasio, juga dikenal kriteria hasil usaha internal rate of return dalam satu analisis proyek. Analisis IRR dimaksudkan untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang dilambangkan lambda yang dapat diharapkan dari suatu proyek tertentu dan yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR akan semakin baik manfaat proyek tersebut, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pendanaan dengan suku bunga yang lebih rendah daripada tingkat IRR tersebut. Semakin rendah nilai IRR menunjukkan semakin kurang layak proyek itu. Terdapat rumus IRR di mana B sama dengan manfaat sosial, C sama dengan biaya sosial, lambda sama dengan rate of return, T sama dengan tahun, sigma sama dengan jumlah. 4. Konflik antara NPV dan IRR. Antara NPV dan IRR dapat terjadi konflik sebagai dasar pengambilan keputusan karena dapat terjadi perhitungan dengan hasil yang berbeda. Beda tergantung pada tingkat bunga yang berlaku seperti tampak pada gambar 4.2. Pada gambar 4.2 tampak bahwa pada tingkat diskonto atau R setinggi 0,2 atau 2%, proyek A lebih unggul daripada proyek B. Dalam arti proyek A memberikan nilai NPV yang lebih tinggi daripada B. Pada tingkat diskonto setinggi 0,052 atau 5,2%, proyek A dan proyek B menghasilkan nilai NPV yang sama tingginya. Namun jika dilihat dari nilai IRR yaitu tingkat diskonto yang membuat nilai NPV menjadi sama dengan 0, maka tampak bahwa proyek B lebih unggul daripada proyek A karena nilai IRR proyek B 0,15 atau 15%, sedangkan nilai IRR proyek A hanya setinggi 0,10 atau 10%. Selanjutnya, saya Gita Prastiwi, NIM 201, akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yakni macam manfaat dan biaya suatu proyek. Adapun manfaat dan biaya proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real dan manfaat biaya. Manfaat real sendiri adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Demikian pula biaya real adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Sedangkan manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu. Tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Pembedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung dengan manfaat dan tidak langsung. Manfaat dan biaya langsung sendiri adalah manfaat dan biaya yang dekat dengan hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek. Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Di samping perbedaan di atas, manfaat dan biaya real dapat pula dibedakan menjadi manfaat dan biaya internal dan eksternal. Suatu proyek di suatu daerah dapat menghasilkan manfaat dan biaya di dalam kabupaten itu sendiri, tetapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya atau pengorbanan di kabupaten lain. Untuk materi yang selanjutnya yakni mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis kali ini adalah yang pertama, menentukan dampak dari proyek yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, yakni menyatakan dampak dari perilaku tersebut secara kuantitatif. Biasanya, langkah kedua menjadi sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat, maka digunakanlah pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek tersebut. Dengan adanya masalah membonceng bebas, maka kita tidak dapat secara tepat meneliti siapa yang akan memanfaatkan hasil proyek ini. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Sering terjadi pula penyimpangan-penyimpangan sehingga timbul perhitungan ganda dalam penghitungan suatu proyek. E. Mengenal dan mengukur biaya proyek.
Konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencangkup pula opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat, namun tetap tidak terlepas dari adanya kesulitan, misalnya timbul perhitungan ganda atau double counting. Suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu, sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung biaya suatu proyek, biasanya hanya diperhatikan lokasi di mana proyek itu berada, namun sesungguhnya biaya ini tersebar ke seluruh perekonomian. Lisa Kamila Salma, NIM 190. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai. Dengan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga dan juga menentukan umur proyek tersebut. Seiring suatu proyek secara ekonomi sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi dan sebaliknya. Biasanya, untuk proyek yang horizon waktunya panjang, diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Selanjutnya, analisis risiko. Kehidupan di dunia ini penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Titik perbedaan antara risiko dan ketidakpastian bahwa risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Seorang manajer atau pengambil keputusan dapat dikelompokkan dalam sifat-sifat tertentu dalam kaitannya dengan risiko. Seorang pengambil keputusan dapat memiliki suka dengan risiko, dapat pula memiliki sifat suka menghindari risiko, dapat memiliki sifat netral terhadap risiko. Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut adalah gambar yang sudah tertera. Contohnya yaitu diketahui sebuah proyek memiliki daftar aliran manfaat sebagai berikut. Datanya terdapat pada gambar. Pertanyaannya, hitunglah NPV masing-masing proyek dengan suku bunga 8%. Pertanyaan kedua, mana yang akan dipilih jika premi risiko 2% untuk proyek A dan 6% untuk proyek B? Jawabannya, NPV proyek A dan B pada tingkat 8% dan bebas resiko adalah cara menghitung sudah ada pada gambar. Kemudian, untuk proyek A dengan premi resiko 2%, maka tingkat diskonto disesuaikan menjadi 8% plus 2% sama dengan 10%. Cara menghitungnya sudah ada pada gambar. Jadi, proyek B memiliki risiko lebih besar daripada proyek A, namun NPV-nya masih lebih tinggi dibandingkan dengan proyek A. Berarti, sebagai seorang pengambil keputusan akan memilih proyek B dibanding proyek A. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih.